tentang nilai ekstrim. Sudah download semua handoutnya yang di sini? Belum, Bu. Ya, materi pertemuan 20. Materi pertemuan 20 ini membahas tentang nilai ekstrim dan titik pelana. Yang sebenarnya kita juga sudah familiar dengan istilah nilai ekstrim itu di kalkulus 1. Masih ingat nggak nilai ekstrim itu apa? Stasioner. Sebelum ke stasioner, nilai ekstrim sendiri itu apa? Ayo, apa? Yang namanya saja sudah ekstrim ya. Kira-kira ada apa aja nanti? Puncak dan lembah, Bu. Ya, puncak dan lembah. Kalau kita lebih spesifikkan lagi, puncak itu nanti identik dengan apa? Maksimum di minimum. Iya. Kemudian maksimum minimum nanti juga ada jenisnya sendiri. Apa? Masih ingat ini? Global itu kata lainnya up. Oke. Kalau di kalkulus 1, kita sudah mengupas tuntas apa ini nilai ekstrim dan bagaimana cara menentukannya. Tapi di kalkulus 1 itu adalah fungsi yang variabelnya hanya 1. Nah, sekarang di sini kita akan mengkaji nilai ekstrim untuk fungsi 2 variabel X dan Y. Nah, gimana cara mendapatkan nilai ekstrim dari ini, fx, y? Ada yang sudah baca-baca? Ini pesertanya masih lengkap? Oke, 32. Gimana caranya mendapatkan nilai ekstrim? Dari turunannya. Iya, cari turunannya. Sebentar, sebelum ke situ, kita akan mengenal beberapa istilah dulu. Yang pertama, yaitu tentang nilai maksimum lokal serta nilai minimum lokal. Kalian mungkin sudah familiar. Kalau lokal itu berarti gimana? Ya berarti dia nilai maksimum lokal itu definisinya seperti ini. Jika saya punya suatu titik A, B, kemudian di titik A, B ini nanti akan menghasilkan nilai F gitu ya. Dia nilainya lebih besar sama dengan fx, y untuk semua x, y di dalam domain R gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika saya punya FA, B, dia punya nilai minimum lokal itu ketika terpenuhi kayak gini, FA, B kurang dari sama dengan fx, y. Oke, sebentar, saya cek dari bukunya Thomas dulu. Ya, seperti itu ya. Ya. Ini bukan domain ya, dengan daerah R gini aja. Misalkan fx, y dengan daerah R yang memuat A, B gitu. Berarti nanti FA, B itu adalah nilai maksimum lokal dari F jika terpenuhi ini untuk semua x, y di dalam daerah R gitu. Ini juga menyesuaikan. Gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai maksimum lokal, kemudian yang kedua disebut sebagai minimum lokal. Kemudian, untuk mendapatkan nilai
maksimum atau minimum lokal. Ini saya juga ini dulu ya. Ini daerah. Untuk mendapatkan nilai maksimum atau minimum lokal itu bisa diperoleh dari turunan pertamanya itu sama dengan 0. Cuma yang perlu kita perhatikan, turunan pertama ini adalah turunan parsial dengan masing-masing variabelnya. Karena ini adalah fungsi dua variabel. Kalau yang di kalkulus 1 kan kita cuma nilai ekstrim lokal itu bisa diperoleh dari turunan pertama, gitu aja kan. Turunan pertama dari apa? Ya dari f, karena fungsinya hanya satu variabel. Nah, kalau di sini diperoleh dari turunan pertama terhadap x dan turunan pertama dari y terhadap y itu sama dengan 0, kayak gitu. Nah, kemudian ini daerah gitu ya. Kemudian nanti kita akan punya yang disebut sebagai titik kritis. Mungkin kalian ingat, titik kritis itu ada berapa jenisnya kalau di kalkulus 1? Ada 2, yaitu apa? Titik stasioner dan titik singular. Titik stasioner itu apa? Titik stasioner itu ya turunan pertamanya sama dengan 0 dengan masing-masing variabelnya gitu ya. Kalau titik singular itu adalah titik yang membuat fx dan fy dia tidak terdefinisi, kayak gitu. Itu ya istilahnya. Nah, kemudian selain itu kita nanti juga akan punya yang disebut sebagai titik pelana. Titik pelana itu apa? Titik pelana itu ya maksimum bukan, minimum juga bukan. Mungkin kalau kalian pernah naik kuda kan ya? Ada yang pernah naik kuda? Di situ kan ada pelana kuda gitu ya. Dia kan bentuknya ya dia maksimum bukan, ada yang gini kan. Kemudian begini, nanti ke sini gitu kan. Nah, berarti dia ya pelana, dia maksimum bukan, minimum juga bukan gitu. Berarti kondisinya seperti ini. Si A, B itu bisa lebih kecil dari fx, y dan di saat yang sama dia juga lebih besar dari fx, y. Nah, titik seperti ini itu disebut sebagai titik pelana, kayak gitu. Nah, kemudian nanti untuk menyimpulkan apakah dia maksimum lokal, minimum lokal, atau titik pelana, maka kita perlu menguji turunan kedua. Uji turunan kedua itu apa? Bunyinya seperti teorema 1.5 ini. Yang pertama, tadi kita punya suatu fungsi yang akan kita cari nilai maksimum, minimumnya, dan titik yang membuat dia titik pelana atau titik saddle bahasanya ya. Nah, berarti uji turunan kedua itu kita butuh turunan kedua dari f terhadap x, kemudian turunan kedua terhadap y, kemudian turunan kedua diturunkan dulu terhadap x baru terhadap y. Kemudian nanti ketika sudah dapat masing-masing turunan ini, kita masukkan ke kriteria ini. Berarti kita perlu mencari f(x), gimana kondisinya? Kurang dari 0 atau lebih besar dari 0. Kemudian kita juga perlu mencari perkalian dari fxs dikalikan dengan fyy, kemudian hasilnya dikurangi dengan fxy kuadrat, itu hasilnya lebih besar 0 atau enggak? Atau kurang dari 0. Kemudian dari hasil hitungan kita tadi, kita matchkan dengan masing-masing kondisi ini. Ketika kondisi pertama yang dipenuhi, berarti dia disebut sebagai maksimum lokal. Ketika kondisi kedua yang dipenuhi, berarti dia disebut sebagai minimum lokal. Kemudian ketika kondisi yang ketiga, berarti dia disebut sebagai titik pelana atau titik saddle. Nah, kemudian ketika kondisi keempat yang dipenuhi, berarti dia disebut sebagai titik apa? Dia disebut sebagai titik ini tidak dapat disimpulkan. Nggak ngerti kita, nggak bisa menyimpulkan dengan uji ini.
apakah dia maksimum lokal, minimum lokal, atau titik pelana. Ini nggak bisa disimpulkan ketika memenuhi yang keempat. Itu ya. Oke, biar lebih jelas, saya resume. Sebentar, ini saya save dulu. Saya resume di sini. Tadi kita punya yang disebut sebagai, kok tebal banget ya, nilai ekstrim. Nilai ekstrim tadi ada apa aja? Maksimum dan minimum. Kemudian masing-masing ini dia punya yang namanya lokal dan global. Kemudian ini juga gitu ya. Nah, selanjutnya kita punya istilah apa tadi? Titik kritis. Titik kritis tadi ada berapa? 2, yaitu titik stasioner. Karena kita di sini nilai ekstrim dari suatu fungsi 2 variabel gitu ya. Berarti titik stasioner itu nanti diperoleh dari turunan F terhadap X sama dengan 0 dan turunan terhadap Y sama dengan 0. Kemudian kita juga punya titik singular. Titik singular itu apa? Titik yang membuat apa? Fx dan Fy tidak terdefinisi, gitu ya. Nah, selanjutnya tadi kita juga punya istilahnya titik pelana. Titik pelana itu istilah lainnya titik saddle. Apa itu titik saddle? Titik yang membuat bisa jadi FA, B itu kurang dari Fx, Y untuk semua X, Y yang ada di daerah R gitu ya. Dan juga FA, B itu bisa jadi nanti kondisinya lebih besar dari Fx, Y untuk semua X, Y yang berada di dalam daerah R, seperti itu. Nah, kemudian tadi kita juga punya istilahnya itu apa? Uji turunan kedua. Yang perlu kita cari apa? Fxx. Kemudian kita juga perlu mencari Fxx dikalikan dengan Fyy dikurangi dengan Fxy dikuadratkan. Kondisinya seperti apa? Ketika kondisi pertama Fxx itu apa tadi? Kurang Lebih dari kurang. 0 dan Fxx dikalikan dengan Fyy dikurangi Fxy kuadrat itu lebih besar dari 0 di titik A, B, maka bisa disimpulkan apa? F A, B itu adalah maks lokal. Kemudian yang kedua kondisinya itu adalah Fxx itu lebih besar dari 0 dan Fxx dikalikan dengan Fyy kurang dari Fxy kuadrat lebih besar dari 0 di A, B, maka bisa disimpulkan apa? F A, B itu adalah minimum lokal. Seperti itu. Kemudian kondisi yang selanjutnya apa? Yang ketiga kondisinya Fxx dikalikan dengan Fyy dikurangi dengan Fxy dikuadratkan itu kurang dari 0 di
A, B, maka bisa disimpulkan bahwa FA, B itu ini gini. A, B merupakan titik sadel gitu ya, atau titik apa tadi istilahnya? Pelana. Ya. Ini. Kemudian kondisi yang keempat itu kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa ketika kondisinya fxx dikalikan fyy dikurangi dengan fxy kuadrat itu sama dengan 0. Ini tidak tidak bisa disimpulkan seperti itu ya. Oke, itu ringkasan dari materi yang tadi. Sekarang coba kita aplikasikan ke contoh. Sebentar, ini saya save. Ya. Nah, kemudian itu nanti kita aplikasikan ke contoh. Tadi kita punya contohnya apa tadi? Kita punya fungsinya ini ya. Contoh 1.6. Contoh 1.6 ini kita disuruh ngapain? Menentukan ekstrim lokal dari fx, y yang fungsinya seperti ini. Coba ini kalian screenshot dulu yang ini, bagian ini nanti bacakan, akan saya bahas. Ini kayaknya tempatnya nggak cukup, saya harus ganti halaman. Udah, ini fungsinya udah ditulis? Udah, Bu. Ya, sekarang kita masuk ke sini untuk membahas contoh. Tadi kita disuruh ngapain? Tentukan nilai ekstrim lokal dari apa fungsinya tadi? Ayo bacakan salah satu. 3y kuadrat 3y kuadrat dikurang 2y pangkat 3 2y pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ya, ditambah 6xy. 6xy kayak gini. Nah, ini di soal ini disuruh menentukan nilai ekstrim. Dia masih belum tahu ekstrimnya ini apa. Ya nggak tahu, bisa jadi maksimum, bisa jadi minimum, bisa jadi nanti juga titik pelana. Ada 3 kondisi seperti itu tadi kan. Nah, berarti ketika ketemu soal seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Pertama apa? Cari titik kritis. Titik kritis tadi ada berapa jenis? 2. 2, yaitu titik Stasioner. Stasioner. Nah, titik stasioner tadi dimulai dari apa? Turunan pertama terhadap X itu sama dengan 0, dan turunan pertama terhadap Y sama dengan 0. Berarti kita tahu fx-nya kayak gini. Berarti turunan pertama terhadap X apa isinya? Ayo, apa ini? 6x. Min 6x. 6x. 6x ditambah 6y. 6y sama dengan 0. Dan dari sini fy-nya kita punya apa? 6y 6y. 6y min 6y min 6y kuadrat. ditambah 6x. Ingat ya, kuadrat ya, ini pangkatnya 3. Oh iya. Oh iya, Ditambah kuadrat. dengan
6x sama dengan 6x. 0. Nah, berarti kita punya dua sistem persamaan seperti ini. Harus kita cari x sama y-nya kan? Coba, dari persamaan ini kita punya min 6x itu sama dengan begini, sebentar. Dari persamaan ini kita punya 6y itu sama dengan 6x gitu kan? Berarti y sama dengan x kan? Ya enggak? Iya. Nah, berarti kemudian y sama dengan x, substitusi ke, misalnya ini saya tandain persamaan 1, ini persamaan 2, substitusi ke persamaan 2, diperoleh apa? Di situ kan persamaan 2 itu 6y, y-nya kita ganti dengan x kan, dikurangi dengan 6y kuadrat, y-nya sama dengan x, jadi x kuadrat ditambah dengan 6x sama dengan 0. Nah, berarti dari sini kita punya apa? 6x 12x. 6x kuadrat. 6x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0. Berarti ini artinya apa? 12x dikurangi 6x kuadrat sama dengan 0. Berarti kita punya 6-nya saya keluarkan, 6x-nya gitu ya. Ini dikalikan dengan 2x. dikalikan dengan 2 min x. ya 2 min x sama dengan 0. Nah, berarti dari sini kita punya apa? Sama dengan 0 Aku gak mencet ya. Orang di tiban ini terus di sini. sorry. Oh. Gimana sih di tiban terus senang taruh sini? X sama dengan 2. Oke. X sama dengan 2 gitu ya. Nah, berarti sebentar, di sini tadi kita punya x sama dengan 0. Akibatnya tadi kan saya punya ini y sama dengan x, berarti y-nya akan sama dengan berapa? 0. Nah, berarti dari sini kita akan punya titik x, y itu sama dengan 0,0. Kemudian untuk yang kedua, x-nya sama dengan berapa? 2. Berarti y-nya akan sama dengan 2. Berarti kalau ke sini kita akan punya x, y-nya sama dengan 2,2. Nah, coba perhatikan di sini. Tadi kita baru mencari titik stasionernya. Yang kedua, kita mencari apa? Titik singular. Titik singular tadi apa? Titik yang membuat apa? Fx dan Fy tidak terdefinisi. Ada nggak Fx sama Fy? Fx-nya tadi kan, coba saya ringkas lagi di sini. Fx-nya siapa? Ini kan? Min 6x ditambah 6y. Kemudian Fy-nya siapa? Yang di sini tadi kan? 6y min 6y kuadrat ditambah 6x. Ada nggak x sama y yang membuat dua fungsi fx sama fy ini tidak terdefinisi? Enggak. Berarti Enggak ada. gimana ya? Nanti jelaskan ya. Karena tidak ada x, y yang membuat fx dan fy tidak terdefinisi, maka titik singular
tidak ada, gitu ya. Oke, berarti dari sini bisa disimpulkan bahwa titik kritisnya titik kritisnya hanya diperoleh dari titik stasioner, yaitu 0,0 dan 2,2. 2,2, seperti itu. Nah, setelah ketemu titik kritis, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan itu apa? Apa tadi? Uji turunan ke 2. 2. Uji turunan kedua gimana? Uji turunan kedua. Uji turunan kedua yaitu yang pertama kita harus mencari f(x(x) gitu kan? Nah, tadi sebelum ke f(x(x) di perhitungan yang sebelumnya kita punya fx. Fx-nya tadi apa? Min 6x plus Min 6. 6x plus 6y. Min 6x plus 6y. Kita butuh si fx. Berarti fx-nya berapa? Min 6. Nah, kemudian tadi kita juga punya, ini saya batasin di sini, fy-nya berapa? 6y min 6y kuadrat ditambah dengan 6x. Kita butuh fy. Fy-nya berapa ini? 6 min 12y. Nah, selain itu kita butuh fxy. Fx-nya tadi kan ini diturunkan terhadap y lagi sekarang. Berarti tinggal berapa? 6. Nah, berarti kita harus melakukan uji turunan kedua, yaitu tadi menentukan fxx. Fxx-nya, begini. Sebelum ke situ, ini saya hapus dulu. Tadi kita punya titik kritisnya berapa? 2. 0,0. Sekarang pada titik 0,0 dulu. Kita uji. Fxx-nya berapa dia? Min 6. Karena nggak ada unsur X sama Y sama sekali kan di sini. Min 6. Oh, dia min 6 itu kurang dari 0. Gitu kan? Iya. Kemudian kita butuh apa lagi selain fxx untuk uji tadi? Fxx FY. dikalikan fy dikurangi dengan fxy fxy. kuadrat. Semuanya ini pada titik apa? 0,0. Berarti fxx-nya berapa? Min 6. Ini semua ya. Pada titik min 0 saya kasih gini aja. Berarti min 6. Fy-nya ini kan? Berarti dikalikan dengan 6 dikurangi 12. Y-nya berapa di sini? 0. Begini. Dikurangi dengan fxy kuadrat pada titik 0,0. Fxy-nya cuma 6. Ya berarti langsung saja di sini 6 kuadrat. Seperti itu. Berarti ini jadi berapa hasilnya? Min 6 dikalikan dengan 6 dikurangi 36. Seperti ini. Berarti ini jadi berapa? Min 36 dikurangi dengan 36. Kayak gitu. Nah, berarti ini jadi berapa? Min 72. Sorry. Kita ada salah hitung. Salah hitung nggak ya? Sebentar. Enggak ya? Ini jadi min 72. Seperti itu. Sebentar, saya cek dulu di bukunya.
Oke, min 72. Nah, berarti dari sini kita punya jadi fxx itu kurang dari 0, ini kan? Kemudian ini semua pada 0,0 dia kurang dari 0 kan? Min ini kan, min 72 kan kurang dari 0. Berarti akibatnya apa di sini? Dan fxx dikalikan fyy min fxy dikuadratkan ini juga kurang dari 0. Nah, ini bisa memenuhi uji turunan kedua tadi yang mana? Pelana. Pelana. Kenapa? Nah, turunan keduanya kurang dari 0. Iya, ini berarti merupakan titik pelana. Kenapa? Karena sebentar saya buka dulu yang tadi itu di bagian ini. Nah, tadi kita punya 4 keadaan ini kan ya. Tadi di soal setelah kita lihat ternyata dia memenuhi yang ini. Ya kan? Dia fxx dikalikan fyy-nya min fxy kuadrat kurang dari 0. Berarti bisa kita katakan bahwa yang barusan kita bahas tadi, sebentar, latihan di mana tadi? Ya, yang ada di sini tadi ketika kita hitung nilainya itu adalah kurang dari 0. Karena kurang dari 0, coba perhatikan di sini, ini nulisnya saya ubah. Ini aja ya. Ini saya hapus dulu. Karena ini, maka tadi kan titiknya pada 0,0 kan ya? Berarti maka 0,0 merupakan titik apa? Pelana. Itu ya. Oke. Berarti kalau titik pelana apa? Ya berarti dia bukan maksimum, bukan minimum. Berarti harapan kita tinggal satu lagi, yaitu di mana? 2,2. 2,2. Nah, pada 2,2 ini nanti kita akan punya fxx-nya berapa? Fxx-nya tadi kan tetap, yaitu min 6, gitu kan? Kemudian kita akan punya fxy. Sorry, sebelum ke fxy, tadi kita butuh apa? Butuh perkalian antara fxx dikalikan dengan fyy dikurangi dengan fxy dikuadratkan semua ini pada titik yang sekarang kita lihat di 2,2 kayak gitu. Nah, padahal fxx tadi berapa nilainya? Min 6. Kemudian dikalikan dengan fyy. Fyy tadi apa hasilnya? 6 min 12 dikali 2. Sebentar, saya ke atasin dulu. Tadi kita punya fyy kan ini. Ya, berarti ini jadi berapa? 6 dikurangi 12 dikalikan y yang sekarang berapa? 2. Ini dikurangi dengan fxy kuadrat. Fxy-nya siapa? 6. Berarti ini 6 kuadrat, gitu kan? Nah, berarti ini akan jadi berapa nilainya? Min 6. Sorry, saya bawa ke bawah aja biar hemat tempat. Ini nilainya akan jadi sama dengan min 6 dikalikan 6 min 24 gitu ya, dikurangi 6 kuadrat. Berarti ini jadi min 6
dikalikan min berapa ini? 18. 18 dikurangi 36. 36. Berarti hasilnya berapa itu? 6 dikalikan 18 berapa? Sebentar saya hitung. Minus 8. 8 kali 6? 40? 8. 48. 100. 8 gitu ya. Dikurangi 36. Ini jadi plus ya. Kena min jadi plus kan? Berarti 108 dikurangi 36. Berapa ini? 72. 72. Nah, 72 apa ini? Lebih besar dari Lebih besar dari 0. Nah, sekarang coba perhatikan. Kita punya fxx-nya tadi min 6. Min 6 itu kurang dari 0. Kurang dari 0. Dan di sini fxx fyy min fxy dikuadratkan pada 2,2. Ini nilainya berapa? Lebih besar dari 0 gitu kan? Nah, berarti ini Iya. kondisi ini dia memenuhi kriteria yang mana tadi? 1 dan 2. 1 dan 2. 1 dan 2. Kok 1 dan 2? Masa sih? Salah satu lah pastinya. Minimum. Yang satu, Bu. Turunan kalau Kriteria Iya, 1. Kriteria 1 kan? Kriteria 1. Iya. Oke, buat memastikan kita lihat lagi. Tadi kita punya di sini. Sorry. Oke, kita tadi punya kriteria 1. Ini kan? Tadi kan hasilnya kurang dari dan ini lebih besar dari gitu kan? Berarti bisa disimpulkan bahwa A, B itu adalah titik yang membuat F menjadi maksimum lokal. Berarti dari situ kita bisa mengatakan bahwa tadi hasil perhitungan kita itu adalah yang di sini. Ini maka berapa tadi? 2,2 merupakan titik maksimum maksimum ya. Maksimum lokal. Nah, karena maksimum lokal berarti nilainya berapa? F 2,2. F-nya tadi apa rumusnya? Apa tadi fx, y-nya? Coba bacakan. Biar nggak saya bolak-balik. 3y kuadrat 3y kuadrat. min 2y pangkat 3 Oke. min 3x kuadrat Ya. plus 6xy. 6xy. Gini aja? Iya, Bu. Coba. Oke, berarti masuk ke sini. Berarti 3, x-nya berapa di situ? Y-nya 2. 2 kuadrat min 2 pangkat 3 dikurangi 3, 2 pangkat 2 ditambah 6 kali 2 kali 2. Gitu ya. Berarti ini berapa? 3 kali 4 12. dikurangi 2 dikalikan 2 kali 2, 4 kali 2, 8 gitu. 16. Dikurangi 4 kali 3, 12 plus 6 kali 2, 24 gitu ya. Nah, berarti ini jadi berapa? 12 dikurangi 16 dikurangi 12 plus 2, 4. Ini berarti habis. Ini jadi berapa? 8. 8. Jadi maksimum lokalnya di 8 pada titik 2,2. Jadi nanti kesimpulannya gimana? Jadi nilai ekstrim dari F adalah nilai maksimum lokal, yaitu 8 di 2,2.
2 gitu ya. Dan mungkin bisa kita simpulkan titik pelana di 0,0 otaknya udah mulai gak sinkron nih, sebentar. Di mana tadi? 0, Oke, seperti itu ya cara mengerjakannya, cukup panjang dan cukup melelahkan. Jadi kalian ketika ujian harus sabar dan harus teliti menghitungnya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau didiskusikan? Bu, ini bisa dikecilkan dulu, mau di screenshot soalnya. Oh, saya punya filenya. Saya sudah nge-save dan iya. saya kirim ya. Oke, Bu, makasih. Ya, Makasih, Bu. sama-sama. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Cukup ya? Bu. Ya,